warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan kali ini kita akan bercerita atau Ayah akan menceritakan tentang apakah selama 75 tahun Indonesia sudah merdeka ini sudah banyak keberhasilan pembangunan yang diberikan oleh para presiden yang pernah memimpin negara ini. Gimana ya? Jadi kan kelihatannya sekarang dengan banyaknya berita segala macam tuh kelihatannya kok Indonesia nggak maju-maju, Indonesia masih jalan di tempat, atau mungkin kayak Indonesia masih ada. Nah, tapi waktu aku tanya sama Ayah tetap optimis bahwa setiap masanya itu pasti ada keberhasilan yang sudah dilakukan gitu. Iya. Nah, mungkin Ayah bisa cerita? Iya, begini. Menjadi bangsa merdeka itu memang bukan pekerjaan mudah juga. Jadi ada kekeliruan orang di dalam memahami kemerdekaan ini, seakan-akan setelah kita merdeka, kita memerintah diri kita, lalu kemudian berjalan dengan tanpa berjalan lurus gitu aja. Tanpa ada hambatan. Padahal tanpa ada tantangan. Iya. Padahal justru di tengah-tengah kita sedang merdeka dan harus mengatur diri kita sendiri dengan berbagai kemampuan untuk membuat aturan-aturan dalam rangka pengaturan itu, harus ada undang-undang dasar, harus ada undang-undang, harus ada partai, ada macam-macam, ada susunan birokrasi pemerintahan dan sebagainya, harus ada tentara, ada polisi dan sebagainya. Ini kan semua merupakan kebutuhan manusia bangsa merdeka. Iya. Gitu. Syarat menjadi sebuah bangsa ya. Syarat menjadi negara merdeka, bangsa merdeka ada. Nah, kita sepanjang dikuasai oleh Belanda, memang Belanda tidak pernah memberikan suatu kesiapan untuk menjadi bangsa merdeka. Karena memang tidak mau kan Indonesia merdeka. Nah, beda dengan Inggris di negara-negara persemakmurannya ya, Commonwealth. Makanya ada negara persemakmuran kan. Mereka memang disiapkan, dan Inggris kalau dia menjanjikan Anda akan merdeka sekian, Anda akan saya lepaskan sekian dan saya kembalikan, ya dia lakukan. Iya. Seperti Hong Kong misalnya, itu memang dikatakan Hong Kong hanya saya kuasai selama 99 tahun. Iya. Nah, setelah dikuasai 99 tahun ya dikembalikan ke Cina. Iya. Nah, tapi kan Hong Kong sekarang kacau. Iya kan? Jadi ini apa? Ini adalah contoh bahwa bayangan tentang kita mengurus diri kita sendiri, bayangan tentang kita merdeka, maka kita akan segera lebih baik daripada ketika kita dijajah, tidak dengan sendirinya mudah terlaksana. Iya kan? Iya. Nah, oke lah, kita 45 sampai 49 boleh dikatakan tidak. Kita hanya berbuat mempertahankan kemerdekaan, melawan Belanda dan sebagainya, sehingga ya ada juga Bung Hatta memimpin juga sebuah semacam panitia ekonomi, ada, tetapi kan tidak bisa efektif bekerja. Nah, nanti setelah kita merdeka, setelah kita menerima perjanjian KMB, baru kemudian tahun 50, lalu kemudian KMB tidak diakui, dan baru tahun 50 kita melakukan pembangunan dengan kabinet-kabinet yang diatur oleh kita sendiri, oleh partai kita dan seterusnya. Tetapi antara tahun 50 sampai dengan sekarang, itu ada banyak sekali terjadi, dan pergantian pemerintahan kan terjadi
terus-menerus dalam arti kata pada periode tertentu. Presiden kita sampai dengan tahun 1998 kan ada baru dua presiden, baru dua kan? Di 32 tambah itu ya. Iya. Hanya baru 2 presiden. Baru 2 presiden kan. Iya. Nah, baru setelah 99 seterusnya sampai sekarang tambah 5 presiden. Iya kan? Prosesnya. Jadi apa artinya itu? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya memang merdeka tidak seperti yang kita bayangkan. Bahwa kita akan segera memperoleh semua. Kita akan mengubah diri kita dengan segera dan kita akan segera memperoleh yang lebih baik. Tidak seperti itu. Tetapi kita juga jangan menganggap bahwa kita belum punya apa-apa kok. Kita tidak melakukan apa-apa kok. Enggak benar juga. Iya karena dong. faktanya juga terjadi kan. Nah, ambil misalnya dari tahun 50 sampai 58. Iya. Itu 8 tahun kan. Nah, itu terlepas ini masa demokrasi liberal dan pada periode ini ada macam-macam konflik terjadi. Iya, itu sudah diceritakan di episode sebelumnya ya. Sebelumnya kan. Ada DITI, ada segala macam itu. Ada pemberontakan G30S nanti selanjutnya. Nah, tetapi kabinet-kabinet yang berganti antara tahun 50 sampai tahun 58 itu banyak juga yang mereka lakukan. Ada rencana pembangunan bendungan, ada rencana pembangunan pertanian dan sebagainya. Tapi kesulitannya ketika itu adalah bahwa tidak ada kabinet yang bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama. Yang paling lama kabinet Juanda. Dan tapi terlepas dari apakah mereka bekerja singkat atau tidak, bahwa adanya kabinet itu sendiri sudah menunjukkan bahwa kita telah berusaha, bahwa hasilnya bagaimana dan seterusnya itu sesuatu hal yang harus diakui. Ya, kita bisa bertahan, masih ada susunan struktur pemerintahan kita ada, pegawai negeri walaupun dalam batas tertentu juga hidupnya sangat sederhana dan sebagainya, tapi kan administrasi pemerintahan negara tetap berjalan. Dan ini tidak bisa dikatakan Indonesia tidak ada dan tidak bekerja gitu, nggak bisa. Tapi memang 8 tahun itu ya seperti itu, kita tidak bisa membangun seperti yang kita bayangkan, karena kita sendiri konfliknya nggak karuan. Ya kan, tetapi terlepas dari konflik itu, kita juga harus mengakui bahwa di tengah konflik itu pemerintah yang terbentuk ketika itu berusaha juga, berusaha menyelesaikan keamanan, berusaha memberikan kehidupan kepada pegawai negeri, berusaha menciptakan sekolah yang baik, mendirikan universitas di berbagai daerah. Itu kan hasil semua, tidak bisa disangkal. Nah, lalu kemudian itu dalam waktu 8 tahun. 1950 sampai 1958. Lalu taruhlah 60 demokrasi terpimpin. Bung Karno mengambil masih tetap Bung Karno. Masih tetap. Nah, itu saya ulangi lagi, Bung Karno itu 20 tahun presiden, tapi berkuasanya cuma 6 tahun, sekitar 6 tahun. Karena yang memerintah di luar itu kan kabinet-kabinet semua, kabinet parlementer. Jadi dia benar-benar menjadi presiden ya hanya sekitar 6 tahun itu dari ya. Tahun 60 sampai 65, 67. Taruhlah itu. Nah, itu fakta juga, tapi orang jangan menganggap bahwa selama demokrasi terpimpin lalu tidak ada hasil. Tidak ada hasil, ada juga, paling tidak ada yang
50 sampai 58 ada 2 pekerjaan besar yang berhasil dilakukan. Pemilihan umum pertama, Betul. lalu kemudian konferensi Asia Asia Afrika di Afrika, Bandung. ya. Itu kan Betul. kerja besar. Iya. Yang infrastruktur kan juga dibangun pada zaman itu. Tetap. Ini Karena- Gelora Bung Karno kan emang dari dulu. Iya, direncanakan itu nanti itu ada kaitannya macam-macam juga. Lalu kemudian tahun 60 sampai dengan 65 ada juga ya seperti yang kamu katakan tadi, ada Bung Karno melakukan macam-macam, namanya Irian Barat masuk ke Indonesia. Betul. Itu kan tidak bisa disangka. Tidak mudah juga untuk Tidak bisa mudah. mendapatkan Irian Barat. Iyalah, di situ kan harus diplomasinya bagaimana, lalu kita bisa mendapat senjata dari Uni Soviet, angkatan perang kita termasuk angkatan perang yang terkuat pada waktu itu, dan sebagainya kan. Nah, fakta-fakta ini kan harus dilihat. Gitu. Dilihat dan diingat. Iya, artinya jangan dianggap bahwa Bung Karno seperti itu. Enggak dong. Dia banyak. Selama sekitar 6 tahun, dia melakukan banyak hal juga. Dan termasuk sebetulnya terlepas daripada orang tidak senang karena ada faktor nasakomnya, ada segala macam yang dipikirkan ke dia. Tapi Bung Karno, paling tidak Indonesia itu adalah salah satu negara baru merdeka yang sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa lain karena faktor Soekarno juga. Itu harus diakui. Iya. Bisa memiliki relasi dengan berbagai macam pemimpin dunia. Iya, kan? Saya lupa juga tahun 50 sampai 58 itu bukan ada nanti kita bicarakan sebentar lagi. Itu Bung Hatta mengundurkan diri tahun 56. Betul. Iya kan? Dan itu merupakan satu faktor juga yang menyebabkan berbagai konflik lagi pada waktu itu. Ada macam-macam. Tapi saya mau mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa ya memang kenyataannya seperti itu. Kita tidak segera merdeka dan pemimpin kita segera bersatu. Karena ketika perjuangan juga kan terjadi macam-macam perbedaan pendapat, ideologi di antara mereka. Tapi terlepas daripada itu semua ya ada hasilnya kok. Tetap ada hasilnya. Iya, jelas. Iya kan? Iya, bahkan sampai sekarang pun kita juga bisa merasakan Afrika masih melihat Indonesia karena ada Soekarno-nya kan? Iya. Dan kita lihat. Nah, setelah Bung Karno hasilnya seperti itu, perasaan nasionalismenya demikian tinggi, segala macam, ya. Dia bangun Konevo, dia laksanakan Konevo, dia bangun Ganevo. Iya, Ganevo, dia bangun stadion besar seperti itu dan sebagainya. Terlepas latar belakangnya bagaimana dan seterusnya. Iya. Tapi faktanya kan itu. Nah, ini harus diletakkan pada tempat yang benar untuk menunjukkan proses kita merdeka selama sekian tahun. Walaupun nanti dalam proses kemerdekaan kita dari tahun 6 selalu terjadi hal-hal. Ya, misalnya Bung Karno diganti dengan suatu proses konflik. Ternyata nanti Bung Hatta Pak Harto juga diganti dengan konflik baru, kemudian setelah itu baru berjalan seperti sekarang dan tanpa tapi jangan dianggap bahwa antara 60 sampai dengan 65 dan kemudian 67 ke sana sampai ke 98 tidak ada. Ya, enggak. Itu faktanya ada. Bung Karno memberikan, ya orang boleh katakan bahwa Bung Karno selama berkuasa lebih bersifat simbolis sebagai segala macam. Ya oke lah.
kita lihat. Tapi ada juga kan fakta-fakta yang harus kita lihat. Fakta. Betul. Walaupun misalnya bangunan-bangunan yang dilakukan itu seakan lebih bersifat simbol Simbol mercusuar. ya. Tapi kalau nggak ada Lebih juga kita mungkin belum punya, Tah. Mercusuar seperti ya memang mungkin juga kita nggak punya Monas kalau bukan Iya. Bung Karno. Kita nggak punya Hotel Indonesia. Membangun kebanggaan kan Ada sebetulnya pada kebanggaan. saat itu kan. Waktu itu terlepas daripada Iya. penilaian waktu itu kan. Jadi kita melihat itu sebagai sesuatu proses kita memaknai kemerdekaan ini. Gitu. Oke. Nah, lalu kemudian Pak Harto. Iya. Ya, terlepas daripada ya saya termasuk mahasiswa yang oposisi ketika Oposisi. itu, tapi saya tetap menghargai. Iya. Selama 32 tahun itu dia banyak dia lakukan. Salah satu faktor yang sangat penting menurut saya Iya. adalah Orde Baru itu memeratakan pendidikan. Tahun 50-an SD belum tentu ada di kecamatan. Kan begitu Orde Baru SD impresi itu sudah ada di Iya. di berbagai tempat. SMP sudah mulai ada di kecamatan. SMA di semua tingkat kabupaten, dulu belum tentu ada. Sekarang ya ada ya. Dan itu dimulai oleh Pak Harto. Jadi Dari segi pendidikan itu menjadi merata. Iya, pendidikan lebih merata. Pembangunan harus diakui juga bahwa itu dirancang dengan baik oleh ekonomi yang digunakan, itu harus diakui. Terlepas daripada hasil pembangunan itu kemudian ada yang mengatakan bahwa korupsinya juga berkembang dan sebagainya, oke. Tapi tidak kan bisa pembangunan 5 tahun tiap repelita itu tidak bisa dikatakan tidak ada hasilnya. Ada hasilnya kok. Kita menikmati Jakarta seperti ini itu kan karena salah satu diantaranya adalah itu. Nah, itu kita kan, pernah swasembada pangan juga kita kan? pernah swasembada pangan, kita segala macam. Koperasi juga sepertinya digalakkan kan? Iya, tapi koperasi, kalau ide koperasi itu dari Bung Hatta ya, tetap. Nah, oleh karena itu selama 32 tahun Pak Harto berkuasa, kita lihat ada jembatan, ada segala macam. Infrastruktur juga tetap terbangun ya. Walaupun memang lebih bersifat Jawa sentris mungkin ya, dibanding ke luar Jawa. Ya. Tapi kita harus mengakui ada hasilnya. Ada hasil. Sistem yang dibangun juga ya ada sebagai sebuah peninggalan. Mungkin juga memang pada masa itu ya diperlukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi lalu kemudian setelah Pak Harto jatuh, Habibie naik. Habibie juga memberikan sesuatu, terlepas daripada orang nggak senang dengan Habibie. Coba bayangkan harga uang 15.000 per $1. Iya. Begitu Habibie naik, maka turun menjadi 7,6. Oh, 6 sampai 7.000 ya. Yang lebih penting lagi, kebebasan berpendapat karena Habibie. Media akhirnya menjadi ya, dan bisa mendapatkan kebebasan. Menteri Penerangannya Jenderal Yunus Yospi. Iya. TVRI sudah bisa digunakan untuk siapapun boleh datang diundang berbicara dengan bebas dan sebagainya. Tidak perlu takut dibredel. Tidak perlu takut dibredel. Kompas bisa surat kabar orang bisa menulis dengan lebih bebas dan sebagainya. Itu juga fakta. Juga menyelesaikan hal yang sangat besar dengan jajak pendapat tim-tim ya. Tim-tim. Terlepas dari apakah orang boleh marah bahwa tim-tim lepas menjadi. Tapi faktanya dia menyelesaikan sesuatu. Dan nyatanya ya memang seperti itu, karena memang tim-tim itu bukan punya kita.
beda dengan Irian. Beda dengan Irian ya. Itu Ya, nanti kita akan itu ya bahas juga ya, iya biar sih. Kan jadi kayak paham. gitu. Paham kan. Jadi ada hasil, Habibie punya hasil seperti itu. Nah, lalu hebatnya apa? Dia mengadakan pemilu kan. Iya. Di tengah rapor Malah merah yang dia dimajukan dapat di ya. tengah-tengah dia di hujat, di apa Iya. dan sebagainya, dia justru mengadakan pemilu. Dan pemilu itu berhasil. Walaupun dia maki-maki. Ya kan? Iya. Laporannya tidak diterima oleh MPR. Iya. Bahkan siapa namanya? Menterinya, salah seorang menterinya PDIP yang berbicara di MPR, dia tidak menyebut namanya Habibie, dan itu tidak sopan karena yang datang di situ Presiden. Habibie, iya. Bukan Habibie pribadi. Iya. Tapi karena kesombongan dia lewati nama Presiden Habibie. Dia tidak sebut yang terhormat Presiden. Ya, ketidaksopanan itu kan sangat jelek. Itu salah seorang menterinya PDIP waktu itu. Menteri BUMN-nya kalau nggak salah. Lalu ada hasilnya kan? Iya. Nah, pemilu. Makanya pemilu yang demokratis. Yang demokratis. Karena partainya pun juga banyak. PDIP menang. PDI menang. PDI. Lalu kemudian Gus Dur jadi presiden. Lalu kemudian gonjang-ganjing juga Gus Dur. Lalu kemudian Megawati wakilnya. Lalu kemudian menjadi presiden kan. Iya. Di rentang Gus Dur pun yang hanya sebentar tetap ada manfaat kan. kan? Iya. Gus Dur terlepas daripada orang nganggap apa, hasilnya besar. Ya, terutama untuk kebersatuan bineka kita ya. Iya. Harus diakui. Iya. Nggak bisa kita nganggap eksentrik apa, nggak ada itu. Gus Dur meletakkan sesuatu. Konghucu diakui sebagai agama ya. Agama. Dan terlepas kemudian, daripada orang senang atau tidak senang. Yes, that's right. Iya kan. Tapi faktanya ada seperti itu. Dia keluar negeri juga untuk kepentingan terlepas dari dia ada hasilnya juga. Iya. Kan itu. Nah lalu kemudian ganti Bu Megawati. Ternyata juga Megawati berhasil, dipuji oleh salah satu misalnya Lidl ya, yang ayah cerita pernah. Jadi kalau bukan karena Megawati, maka kembali ke Undang-Undang Dasar tidak amandemen Undang-Undang Dasar itu belum tentu jadi. Jadi sebagai pemimpin dia sadar bahwa ada sesuatu yang harus dia dalam situasi kritis seperti itu. Maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu paling tepat ya. Iya. Waktu itu. Dan itu diakui oleh seorang profesor politik dari Amerika. Iya. Jadi Megawati punya hasil dalam pengertian itu. Segala macam kan. Jadi yang lalu kemudian ganti dengan SBY. Udah ya. Macam-macam. SBY kan salah seorang tentara yang pinter. Iya. Yang punya kecerdasan tertentu, punya sikap tertentu. Dan selama 10 tahun berkuasa, banyak yang dilakukan. Nama Indonesia, rencana pembangunan, dan pelaksanaan juga dilakukan. Harga duit kita tetap juga lebih stabil dan sebagainya. Jadi lalu kemudian proses-proses itu yang menyebabkan mengapa kita menjadi seperti adanya sekarang. SBY kemudian setelah 10 tahun diganti oleh Jokowi sekarang. Betul. Kan jadi rentang 75 tahun ini adalah rentang bagaimana kita bergumul untuk mengada sebagai bangsa merdeka dengan hasil seperti itu.
seperti yang kita nikmati sekarang. Betul. Jadi merdeka itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang gampang. Perlu proses, perlu pengorbanan, perjuangan. Berjuang juga, terus kita harus melakukan inovasi, melakukan kreativitas, melakukan suatu sistem kehidupan bersama. Kita mau demokratis, tapi kita harus paham apa itu demokrasi. Kita berbeda pendapat tapi bukan saling mencaci dan sebagainya, kan itu yang itulah yang keadaan Indonesia seperti itulah selama 75 tahun. Hasilnya seperti ini. Anda mau senang atau tidak senang ya seperti itu. Dan siapa yang menciptakan Indonesia seperti sekarang? Ya orang-orang yang memegang peranan dalam periode 75 tahun itu. Terlepas dengan macam-macam apa yang terjadi dalam selama 75 tahun, Indonesia seperti ini. Ya, dan artinya bahwa dalam perjalanan itu ternyata terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, misalkan saja Pak Soekarno, jadi akhirnya turun dengan cara seperti itu, kemudian Pak Harto turun dengan itu, ya itu wajar bagi sebuah perjalanan sebuah negara ya. Iya, perjalanan kita ya memang harus kita lewati seperti itu. Kita tidak mengada seperti sekarang, barangkali andai kata kita tidak melewati dinamika seperti itu. Jadi kita anggap ini adalah dinamika kehidupan kita seperti itu selama 75 tahun dan kita 75 tahun ya seperti sekarang. Dan Jokowi sebagai presidennya kan. Ya, tapi Jokowi juga sudah bekerja untuk kedua kalinya dan dia memberikan hasil-hasil tertentu juga. Terlepas daripada segala macam tuduhan orang pada dia. Ya. Ini yang secara ini mengapa ini saya bahas oleh karena saya mau mengatakan kepada kita semua, kepada bangsa saya, bahwa Anda boleh tidak sepakat, tapi Anda harus melihat fakta ini yang seperti ini dan kita mengada seperti ini sekarang oleh karena proses itu. Jadi kita tidak bisa istilahnya mencaci maki atau mengatakan ini enggak, apa ini pemerintah sekarang, apa ini pemerintah itu, ya ada ketidaksenangan boleh kita, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada yang tidak dilakukan. Karena kita ada sekarang ini karena itu. Tidak ada yang sekarang tanpa masa lampau itu kan. Dan siapa yang melakukan pada masa lampau itu ya mereka ini yang kita sebut tadi. Di sana ada Soekarno, Hatta, ada Soeharto, di sana ada Megawati, di sana ada Habibie, ada Gus Dur, ada SBY, dan juga ada Jokowi. Ada Jokowi, dan mereka semua memberikan jejak-jejak. Yang kalau aku pahami, yang menurut zaman mereka ya memang harus seperti itu. Iya, gitu. Jadi ada jejak-jejak yang ditinggalkan. Iya. Nah, ini harus kita pandang, harus kita sadari sebagai warga negara bahwa kita berada di kekinian kita dan di sini itu adalah karena mereka semua. Itu sebabnya mengapa saya mau membicarakannya secara singkat seperti ini agar supaya orang jangan seenaknya mengatakan kita bangsa yang gagal, kita tidak punya apa-apa. Enggak kok. Bangsa gagal. Enggak. Negara kita berjalan kok seperti ini. Bangsa kita seperti ini. Dan ya sekarang di kekinian kita dan di sini kita menghadapi COVID-19 ya dengan seperti itu. Dan bagaimana pemerintah sekarang berusaha, Anies sadar apa yang harus dia lakukan, bupati-bupatinya juga seperti itu. Tetapi kondisinya memang seperti ini. Nah, yang perlu kita sadari adalah bahwa masyarakat kita memang masih seperti itu dan masih perlu dididik, masih perlu diberikan pengertian-pengertian tertentu. Nah, ini yang memang adalah kewajiban
kita semua, kewajibannya pemerintah, tetapi juga kewajiban kaum yang sudah lebih terdidik dan tercerahkan. Ya, tercerahkan. Iya. Perlunya di situ. Ya, yang pernah bilang sih ya, mungkin masyarakat kita ini adalah masih masyarakat yang agraris. Iya, memang. Yang masih pandangannya, pola pikirnya masih agraris. Jadi masih diperlukan jangka waktu tertentu, ya seperti sekarang. Iya. Ya, udah diberikan peraturan, udah segala macam, PSBB, harus pakai masker gitu. Dan diberitahu bahwa kalau kamu tidak melakukan, sebenarnya kalau mereka nggak melakukannya, yang mati siapa? Bukan pemerintah yang mati, mereka yang mati kan? Iya, betul. Kan itu. Tetapi kan kita tidak bisa marah seperti itu karena memang pengetahuannya baru sampai situ. Selama ini juga cara hidup mereka masih seperti itu. Jadi ya kita yang telaten, yang sudah memiliki kemampuan pendidikan, kecerdasan, ya harus telaten. Kalau enggak, ya enggak jalan. Nah, itu yang kita peroleh selama 75 tahun ini. Jadi, setiap pemimpin itu pasti meninggalkan jejak-jejak. Pasti. Jejak-jejak pembangunan bermanfaat yang justru emang membawa Indonesia menjadi seperti apa adanya sekarang ini ya. Iya. Dan Indonesia tetap punya harga tertentu secara internasional. Iya. Orang tidak bisa menolak gitu. Oh iya, jelas. Jadi orang boleh mengatakan kita sering tertinggal sekarang. Enggak kok. Ada jejak di mana orang juga kagum melihat kita. Terlepas dari macam-macam hal. Iya, itu bisa kita ketahui kalau kita misalkan punya pengalaman untuk keluar atau bisa tahu berinteraksi dengan orang-orang dari luar yang ternyata paham bahwa Indonesia ya seperti ini gitu. Iya. Oke, baik. Jadi dari perbincangan dengan Ayah, memang perjalanan Indonesia 75 tahun itu sudah dilalui dengan berbagai macam cerita. Tetapi bahwa kita sebagai warga negara tetap harus ya memahami, mengingat dan menghargai jejak-jejak yang telah ditinggalkan setiap presiden, pemimpin yang sudah memberikan sumbangan kepada Indonesia, dan bahkan Indonesia bisa sampai sekarang itu tidak bisa kita tiadakan jasa besar dari pemimpin-pemimpin terdahulu, gitu kan ya? Oke. Nah, semoga tayangan yang singkat ini itu menggugah hati kita untuk bisa lebih memahami, ternyata Indonesia 75 tahun seperti ini bukan sesuatu yang dibangun secara mudah. Diperlukan sebuah proses, dan ke depan kita juga tentu berharap akan lebih banyak yang bisa dilakukan oleh para pemimpin ke depan untuk Indonesia seperti yang dicita-citakan ya. Jadi jika dirasa bahwa video ini, episode kali ini bermanfaat, boleh di-like, di-subscribe, dan share. Dan terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dah.